Pada video kali ini saya akan membahas cara untuk mengarahkan domain ke dalam hosting yang sudah kita miliki. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah punya hosting yang memang bisa digunakan untuk banyak domain, maka mungkin ini nanti akan menjadi alternatif bagi kawan-kawan sekalian ya, sehingga nanti pada saat kita pengen membuat website baru, kita cukup membeli domainnya saja tanpa perlu membeli kembali hosting. Jadi domain yang baru ini nanti kita arahkan ke hosting yang sudah kita miliki. Artinya nanti dengan teknik seperti ini, biaya operasional kita untuk pengeluaran setiap tahunnya itu akan lebih ringan gitu ya. Nah, namun masalahnya sekarang begini. Ketika kita sudah punya hosting, kemudian kita membeli domain baru, itu kan harus ada yang kita sesuaikan. Artinya harus kita sinkronkan gitu ya, antara domain dengan hostingnya. Nah, apa yang harus kita sinkronkan? Yang dinamakan dengan name server. Nah, akan saya contohkan di sini. Saya sudah punya hosting dari Jogja Host. Kemudian saya membeli domain baru dari Rumah Web. Nah, jadi kalau misalnya domain ini belum saya aktifkan, belum saya arahkan ke dalam hosting, domain ini nggak bisa dipakai, bro. Jadi tidak bisa diakses. Oke, langsung saja bagaimana caranya? Kita lihat prosesnya langsung di layar. Sebelum kita lanjutkan tutorialnya, pastikan Anda sudah mensubscribe channel ini, Ide Tutorial. Semangat pembelajar. Oke, jadi ini adalah domain-domain yang sudah saya miliki, dan ini saya hanya mempunyai domainnya saja. Kemudian saya pun juga sudah punya hosting yang saya miliki, dan ini saya punya di dalam Jogja Host. Tapi kalau untuk yang domain-domain yang ini, yang baru-baru ini adalah domain yang saya beli dari Rumah Web begitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengarahkan domain ini ke dalam hosting yang kita miliki? Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu alamat IP atau name server ya, maaf. Name server dari hosting yang kita miliki ini. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Sebenarnya pada saat dulu kita mendaftarkan hosting ini, kita sudah diberikan informasi gitu ya, sudah diberikan informasi name server oleh penyedia hosting ini, dan biasanya itu akan masuk di dalam email kita gitu ya. Dan kalau misalnya kok di dalam emailnya tidak ada, maka kawan-kawan perlu konsultasi langsung ke pihak penyedia layanan hostingnya. Nah, jadi di sini saya juga sudah punya informasi ini. Jadi ini adalah name server dari Jogja Host. Artinya server saya untuk hosting saya sudah punya hostingnya di dalam Jogja Host, dan ini adalah informasi name servernya. Nah, bagaimana pengaturannya? Jadi pengaturan pengarahannya atau pengaturan sinkronisasi atau propagasinya itu adalah di dalam domain kita gitu ya. Dalam hal ini saya akan men-setting ini di dalam akun Rumah Web, jadi panel Rumah Web. Oke, saya akan mengarahkan yang ini, yang muslimsejahterapuyuh.com ini baru saja saya aktifkan. Ini kawan-kawan bisa lihat tanggalnya ya, tanggal 3 bulan 7 2021, dan ini enable, artinya aktif. Tetapi dia masih bertanda silang. Artinya bertanda silang di sini karena memang di sini belum kita arahkan kemanapun. Oke, caranya adalah kita bisa masuk melalui bagian sini, ada tanda panah, kemudian kita pilih yang namanya name server. Oke, kita tunggu dulu. Jadi untuk domain-domain saya yang lain ini pun juga saya arahkan ke dalam hosting-hosting yang berada di luar dari Rumah Web. Jadi seperti contoh misalnya teknisiku.my.id ini pun juga sama. Ini saya arahkan ke dalam hosting saya di luar. Kemudian untuk akun-akun yang lain pun juga saya arahkan ke hosting saya yang lain yang berada di luar.
Oke, nah di bagian sini inilah yang harus kita rubah kawan-kawan. Jadi ini adalah name server yang memang kita dapatkan, yang akan kita isikan dengan name server yang berasal dari hosting kita. Artinya kalau di sini berarti saya harus menggunakan alamat ini. Ya, saya kopikan misalnya begini. Jadi ini yang harus kita rubah. Ya. Jadi ini kita rubah. Kemudian ini kita rubah, ini kita rubah. Jadi di sini NS1, NS2, NS3, NS4 ya. Tapi biasanya emang rata-rata untuk name server itu rata-rata seperti ini. Jadi di awalnya itu adalah NS1, NS2, NS3, NS4. Nah, jika sudah begini, ini nanti akan memerlukan waktu sekitar 1 kali 24 jam. Artinya maksimal 24 jam untuk melakukan propagasinya ya, melakukan sinkronisasi. Artinya setelah 24 jam itu barulah kemudian kita akan bisa menginstalkan website di dalam domain kita gitu ya. Oke, kemudian ini kita tekan change name server. Jadi biasanya kalau misalnya ini dalam hari kerja, biasanya justru malah lebih cepat prosesnya itu ya, tidak sampai 1 hari atau tidak sampai 24 jam. Tapi nanti bisa kita tes saja, bisa kita tes setelah ini sudah tersimpan ya. Ini sudah tersimpan dan kemudian coba kita cek di bagian sini nanti. Ini harus kita rubah pakai ini ya kawan-kawan ya, maaf ya. Ini saya rubah pakai use custom name server, ini saya gantikan lagi. Jadi ini kemudian oke. Jadi kita utamakan, kita pindahkan mengganti yang ini ya, menggunakan use custom name server. Oke, kemudian kita save lagi. Kita cek. Tapi yang jelas itu adalah untuk proses propagasinya, untuk proses sinkronisasinya itu biasanya memang membutuhkan waktu maksimal 24 jam. Ya, nanti untuk pengecekannya apakah ini nanti bisa langsung diaktifkan atau tidak, nanti kita cek gitu ya. Kalau sekarang itu kan Muslim Sejahtera. Ini apa ini alamatnya ini? muslimsejahterapuyuh.com ini ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini kan masih kosong seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan atau kita masukkan domain ini ke dalam hosting kita. Artinya setelah kita melakukan penyamaan name servernya, langkah kemudian adalah kita masukkan domain ini ke dalam hosting kita. Istilah yang lainnya adalah add-on gitu ya. Caranya adalah kita masuk ke dalam cPanel kita yang ada di dalam hosting kita ya. Saya masuk ke dalam cPanel. Nah, biasanya ini akan ada satu menu yang namanya domain ya. Kemudian ada pilihan yang namanya add on domain. Nah, ini dia. Oke, kita pilih. Dan di sini adalah domain-domain yang sebelumnya sudah saya tambahkan ke dalam hostingan yang ini. Oke, di sini saya akan menambahkan domain. Domainnya adalah sesuai dengan domain yang ini ya. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Oke, nah sehingga akan masuk seperti ini ya. Jadi ini adalah domain name-nya. Jadi pastikan juga beserta dengan .com-nya ya.
Kemudian untuk subdomain ini abaikan. Gitu. Kemudian ini kita pilih add domain. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi untuk fitur add-on domain ini adalah fitur yang bisa kita pergunakan ketika memang hosting yang kita miliki itu bisa kita tambahkan domain-domain yang lain. Artinya kalau kawan-kawan membeli membeli hosting gitu ya, pastikan bahwa hosting itu mampu atau punya kemampuan untuk ditambahkan domain-domain baru. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suatu saat kalau kita pengen membuat hosting baru, pengen membuat website baru, kita tidak perlu lagi membeli hosting gitu ya, sehingga nanti biayanya akan lebih murah gitu ya. Oke, kemudian ini saya back. Oke, saya cek. Oke, sudah masuk. Dan kemudian saya akan ngetes ini untuk diinstalkan WordPress gitu ya. Saya masuk ke dalam bagian bawah, ada Softaculous App Installer. Oke, saya instalkan menggunakan WordPress. Selanjutnya di sini saya pilih Custom Install. Kemudian di sini kita pilih yang namanya Muslim Sejahtera Uyuh. Nah, ini ya. Saya masuk ke bagian sini. Oke. Kemudian kita gunakan protokolnya. Ini saya pergunakan HTTPS. Kemudian indirectory-nya saya kosongkan. Oke. Kemudian ini adalah versi dari WordPress-nya. Saya pergunakan versi yang lama saja. Saya gunakan versi 4.9. Oke, kemudian site name bisa kita isikan misalnya Yayasan Muslim Sejahtera Uyuh Kudus. Kemudian site description-nya bisa kita isikan bebas, misalnya saja Pondok Tahfidz. Kemudian username dan passwordnya silahkan diisikan sesuai dengan pengennya seperti apa. Kemudian site language-nya pilih sesuai dengan bahasa yang dikuasai, apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Indonesia. Selanjutnya ke bagian bawah di sini, bagian advance. Nah, untuk memudahkan kita nanti pada saat pencarian database, maka sebaiknya ini diisi kawan-kawan. Jadi karena ini nanti dimasukkan di dalam hosting saya dan ini nanti isinya ada banyak domain-domain yang lain, maka sebaiknya ini saya pisahkan. Maka saya ganti namanya di sini. Saya kasih nama Muslim Uyuh. Nah, kemudian tabel prefix-nya ini bebas mau diganti atau tidak. Tapi tabel prefix biarkan saja karena ini adalah bawaan dari hosting kita. Tapi yang pasti ini. Jadi database-nya silahkan diganti. Kemudian selanjutnya adalah di install. Oke, kita biarkan saja, kita tunggu prosesnya. Ada keterangan seperti ini. Apa katanya? Ternyata database-nya terlalu banyak.
disesuaikan. Kemudian yang di sini, nah ini karena terlalu banyak ya, jadi maksimal hanya berapa tadi, hanya 7 karakter ternyata ya. Oke, kemudian saya instalkan kembali. Oke, sudah berhasil. Sekarang bisa kita cek apakah website ini sudah bisa diakses atau tidak. Ah, ini dia. Oke ya. Jadi ini sudah bisa diakses nih, sudah jadi. Jadi proses propagasi dari domain untuk diarahkan ke dalam hosting ternyata tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi pada intinya adalah pastikan yang pertama kita harus sudah mengetahui informasi name server dari hosting kita. Kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa domain yang akan kita arahkan ini sudah aktif, artinya sudah terbayar. Dan untuk beberapa penyedia layanan domain tertentu itu biasanya harus verifikasi akun. Dalam hal ini kalau rumah web misalnya ya, di rumah web ada beberapa akun yang memang harus diupload dokumen dulu, misalnya untuk verifikasi data, untuk memastikan bahwa itu adalah website milik kita, domain milik kita, maka harus diuploadkan sebuah dokumen berupa KTP. Oke, jadi pada intinya untuk proses propagasi ataupun proses sinkronisasi mengarahkan domain ke dalam hosting tidak terlalu sulit. Jadi satu, saya ulangi, bahwa kita harus mengetahui name server dari hostingnya. Kemudian setelah kita tahu itu, bahwa kemudian kita setting name server di dalam domain kita. Yang berikutnya adalah kita harus melakukan add-on domain pada bagian hosting kita ya. Pada bagian hosting itu kita masukkan add-on domain dari domain yang baru saja kita sinkronisasi. Oke, demikian, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan menambahkan wawasan untuk kawan-kawan sekalian. Jangan lupa untuk mensubscribe channel baru ini. Jadi channel baru ini adalah salah satu channel milik saya dan ini memang masih fresh gitu ya. Jadi masih belum ada subscribernya, tapi dengan dukungan dari kawan-kawan sekalian untuk memberikan semangat pada video ataupun juga dengan cara mensubscribe ataupun juga men-share video ini, insya Allah nanti akan lebih banyak video-video yang bisa memberi manfaat untuk semuanya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.